Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami kelompok satu akan mempresentasikan studi literatur perkembangan material logam titanium alloy. Untuk sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik, untuk kelompok satu, pertama ada saya Rizky Kurniawan dengan nomor NIM 18222210009. Saya Laura Virginia Silvani dengan NIM 182221020. Saya Maria Natalia Zaneta dengan NIM 182221031. Saya Gading Dinardi dengan NIM 1822210. Saya Devinka Nursifarizanti dengan NIM akhir 1822210. Okay, next. Baik, untuk pendahuluannya, pada dunia medis modern, penggunaan material logam telah menjadi hal yang sangat umum, terutama dalam pembuatan alat kesehatan dan implan. Hal ini karena logam memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, tahan terhadap korosi, dan dapat bertahan di dalam tubuh manusia. Namun tidak semua jenis logam cocok untuk aplikasi medis. Salah satu material yang paling banyak dikembangkan dan digunakan adalah titanium. Titanium yang memiliki nomor atom 22 dan massa atom relatif sekitar 47,867 satuan massa atom banyak digunakan dalam bidang medis karena sifat bikompatibilitasnya. Artinya, logam ini tidak menimbulkan reaksi buruk atau penolakan saat berinteraksi dengan jaringan tubuh manusia. Selain itu, titanium dikenal memiliki kekuatan yang besar namun tetap ringan, sehingga cocok dijadikan bahan untuk implan. Next. Titanium menarik perhatian karena memiliki kombinasi sifat yang sangat ideal untuk kebutuhan medis, yaitu ringan namun kuat, tahan terhadap reaksi kimia dalam tubuh, dan yang paling penting adalah biokompatibel atau tidak memicu reaksi penolakan dari jaringan tubuh. Selain itu, titanium juga memiliki modulus elastisitas yang lebih mendekati tulang manusia dibandingkan logam lain seperti baja, tahan karat, atau kobalt krom, sehingga mengurangi resiko stress shielding, yaitu kondisi ketika tulang kehilangan kekuatan karena tidak mendapatkan beban mekanik yang cukup. Penggunaan titanium dalam bidang kedokteran sudah dimulai sejak tahun 1950-an ketika ditemukan bahwa titanium dapat menyatu secara permanen dengan tulang. Sebuah proses yang dikenal sebagai okseintegrasi. Sejak ditemukan kemampuannya untuk menyatu dengan jaringan tubuh, titanium mulai banyak dimanfaatkan dalam dunia medis sebagai material utama untuk berbagai jenis implan. Penerapan titanium mencakup implan gigi, sendi, sendi buatan seperti pinggul dan lutut, serta alat bantu ortopedi seperti plat dan skrup tulang. Meskipun begitu, penggunaan titanium dalam bidang medis juga masih menghadapi berbagai tantangan seperti resiko terbentuknya biofilm oleh bakteri serta kebutuhan untuk meningkatkan
interaksi biologis antara permukaan implan dan jaringan tubuh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengikuti dan mengevaluasi perkembangan terbaru mengenai penggunaan material logam titanium dalam bidang medis. Pemahaman mendalam terhadap inovasi dan teknologi terus berkembang yang akan sangat membantu dalam memastikan bahwa penggunaan titanium dapat menjadi lebih aman, efektif, serta memiliki daya tahan yang tinggi ketika diaplikasikan dalam tubuh. Melalui studi literatur ini akan membahas mengenai perkembangan dalam bidang medis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua adalah tujuan kajian, klasifikasi, dan karakteristik titanium alloy itu sendiri. Jadi tujuan kajian kali ini yaitu yang pertama, mengoptimalkan sifat implan medis di mana kekuatan mekanik, biokompatibilitas, dan ketahanan korosi untuk aplikasi ortopedi, gigi, dan kardiovaskular. Yang kedua yaitu mengurangi stress shielding dengan panduan modulus elastis yang rendah yaitu mendekati tulang manusia. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan teknologi produksi di mana aditif manufacturing untuk implan berpori dan desain kompleks. Dan yang terakhir yaitu mengatasi tantangan klinis, triboporosi, infeksi bakteri, dan pelapisan ion logam. Di sini ada klasifikasi titanium alloy di mana tabel ini yaitu tabel 1. Klasifikasi titanium alloy berdasarkan fase mikrostruktur di mana kategorinya ada 3, ada alfa, alfa beta, dan beta. Alfa sendiri mempunyai stabilisator fase di mana AI, AL, O, dan M. Contoh paduannya TI 5AL 25SN, di mana sifat mekaniknya yaitu kekuatan tinggi dengan modulus 110 GPa, di mana memiliki keunggulan tahan korosi atau oksidasi terbaik dan diaplikasikan dalam medis yaitu implan statis atau plat tulang. Kategori kedua yaitu alfa beta, di mana stabilisator fasenya ada aluminium, V atau MO beta, di mana contoh panduannya ada di TI 6AL4V dan TI 6AL7NB, di mana kekuatan tariknya itu ada 900 MPa dan modulusnya 110 GPa. Keunggulannya kombinasi kekuatan dan ketangguhan, bisa diaplikasikan ke medis yaitu implan gigi, sendi buatan, dan stroke. Yang ketiga ada klasifikasi beta, di mana stabilisator fasenya ada MO, V, NB, dan ZR, di mana contoh panduannya ada TI 3TI 12 MO 6 ZR 2 FE, di mana modulusnya yaitu rendah sekitar 60 GPa dan kekuatannya tinggi setelah edging. Di mana keunggulan ini sendiri adalah stress shielding dan biokompatibel, bisa diaplikasikan implan tulang panjang dan stem jantung. Bisa di next. Nah, yang kedua adalah perbandingan paduan titanium medis populer, di mana paduannya pertama ada TI 6AL4V, di mana komposisinya yaitu 6% aluminium dan 4% V, di mana modulus elastis GPa-nya ada 110 dengan kekuatan tariknya 900 sampai 1000 MPa. Kekurangannya yaitu resiko pelepasan ion V, di mana bisa diaplikasikan spesifik di implan gigi dan sendi lutut. Untuk yang kedua yaitu ada titanium 6AL7NB, di mana komposisinya 6% aluminium dan 7% NB, di mana modulus elastisitas GPa-nya adalah 105 dengan kekuatan tarik 900 sampai 1050 MPa. Kekurangannya di sini yaitu biayanya lebih tinggi dan bisa diaplikasikan dalam implan ortopedi atau bebas V. Yang ketiga ada TI 13NB 13ZR, di mana komposisinya 13% NB, 13% ZR dengan modulus elastisitasnya 60 sampai 80% GPa dengan kekuatan tarik 800 sampai 900 MPa, di mana kekurangannya di sini yaitu ada proses edging kompleks. Aplikasinya bisa dibuat untuk implan tulang paha. Yang terakhir ada TI 15ZR atau 4NB, di mana komposisinya adalah 15% ZR, 4% NB dengan modulus elastisitasnya 70 sampai 85 GPa. Kekuatan tariknya yaitu 850 sampai 950, dengan kekurangannya ketersediaannya itu terbatas, hanya diaplikasikan dalam perangkat kardiovaskular.
Yang tabel 3 yaitu pemilihan paduan berdasarkan aplikasi medis. Yang pertama ada implan gigi, seni buatan, stem jantung, dan implan tulang paha. Alasan pemilihan implan gigi yaitu untuk biokompatibilitas terbukti, oseointegrasi cepat, seni buatan. Alasan pemilihannya adalah bebas vanillum, dan stent jantung, modulus rendah, fleksibel untuk udara, dan yang terakhir implan tulang paha. Alasan pemilihannya karena modulus tulang minim stres atau CLD. Bisa di next. Dan yang ketiga ada karakteristik titanium alloy, di mana titanium alloy ini sendiri merupakan material unggulan untuk implan medis. Karena kombinasi sifatnya itu biokompatibilitas tinggi dan performa mekaniknya luar biasa. Lapisan oksida ini yang terbentuk secara alami di permukaannya memberikan ketahanan korosi yang sangat baik dalam lingkungan cairan tubuh, sekaligus menjamin biokompatibilitas dengan jaringan manusia. Paduan seperti TI 6 aluminium 4 volt telah menjadi standar emas dalam aplikasi implan karena kekuatan tariknya yang mencapai 900 sampai 1000 MPa dengan berat yang 45% lebih ringan dibanding baja. Inovasi terbaru dalam paduan titanium seperti TI 13NB 13BR berhasil menurunkan modulus elastisitas hingga mendekati tulang manusia, yaitu 60 sampai 80 GPa, sehingga meminimalkan resiko stres shielding pada implan ortopedi. Teknologi fabrikasi modern seperti 3D printing memungkinkan produksi implan ini sendiri berteori dengan struktur mikro yang dirancang khusus untuk meningkatkan oseointegrasi, di mana tantangan terkait pelepasan ion logam ini dan ketahanan harus terus diatasi melalui pengembangan dan panduan bebas unsur toksik dan teknik coating takhir seperti microarch oxidation yang mampu meningkatkan bioaktivitas permukaan implan. Baik, selanjutnya adalah perkembangan teknologi dan inovasi TI Alloy 5 tahun terakhir. Yang pertama adalah modifikasi permukaan TI Alloy untuk mendongkrak oseointegrasi. Oseointegrasi adalah proses penyatuan langsung antara tulang hidup dengan permukaan implan, yaitu titanium alloy sendiri. Selama 5 tahun terakhir, riset tentang modifikasi permukaan titanium alloy semakin berkembang karena keberhasilan integrasi implan dipengaruhi oleh sifat kimia dan topografi permukaan logam. Metode anodizing menjadi pendekatan utama. Penggunaan voltase 15-45 volt terbukti dapat membentuk lapisan TiO2 yang lebih tebal, menurunkan laju korosi, dan mendukung adhesi serta pertumbuhan sel osteoblast. Selain itu, pendekatan biologis seperti imobilisasi PRP, peptida P15, dan stem cell mesenchyme juga dikembangkan untuk mempercepat proses oseointegrasi. Kombinasi keduanya terbukti sinergis. Lapisan oksida berperan sebagai penyangga bioaktif, sementara protein mempercepat mineralisasi awal yang dapat meningkatkan stabilitasnya dalam jangka panjang. Next. Kemudian yang kedua adalah desain paduan TI generasi baru berbasis kecerdasan buatan. Selain rekayasa permukaan, fokus penelitian terkini bergeser ke perancangan komposisi TI alloy yang memiliki elastisitas mendekati tulang, namun tetap kuat secara mekanik. Melalui kombinasi metode CALPAT dan algoritma kecerdasan buatan, sistem multi-elemen seperti TI, ZR, NP, dan SN dapat diprediksi menghasilkan fase beta yang stabil dan dapat menghindari fase getas seperti omega atau alfa. Hasilnya diperoleh paduan dengan modulus kurang dari 60 GPa dengan kekuatan tarik lebih dari 800 MPa dan ketahanan korosi setara dengan TI 6AL4V. Pendekatan ini memungkinkan penciptaan implan yang efisien, terukur, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan biomekanik tiap pasien. Next. Yang ketiga adalah dampak tribokorosi dan infeksi bakteri pada kinerja implan. Tribokorosi dan korosi menjadi tantangan serius pada implan, khususnya implan gigi yang terpapar bakteri. Studi terbaru menunjukkan bahwa prosedur implantoplasti dapat menurunkan ketahanan lelah implan hingga 21,7% dan memperburuk potensi korosi, terutama jika permukaan terkontaminasi Streptococcus aureus dan P. gingivalis.
Goresan mikro akibat implantoplasti menjadi titik lemah yang mempercepat retak, sementara metabolit bakteri memperparah korosi. Oleh karena itu, implantoplasti perlu disertai perlindungan seperti repolising halus atau coating ulang untuk menjaga implan tetap optimal. Next. Dan yang keempat adalah terobosan teknologi coating untuk implan titanium. Berbagai teknologi pelapisan mutakhir seperti micro air oxidation atau MAO, sputtering tantalum oxide, dan electrophoretic deposition graphene oxide dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan korosi dan bioaktivitas TI alloy. MAO membentuk lapisan TiO2 berpori yang mendukung adhesi sel tulang, sedangkan tantalum oxide efektif mencegah kolonisasi bakteri di mulut. Coating graphene oxide berfungsi sebagai penyimpan obat dan peningkatan kekerasan permukaan. Inovasi multilayer coating dirancang dengan struktur berlapis dan sifat antibakteri serta bioaktif. Next. Dan yang terakhir adalah arah masa depan integrasi desain paduan permukaan dan bioaktivasi. Sintering dan dimuati biomolekul untuk mendukung osteogenesis. Konsep smart implant mulai diuji dengan permukaan yang bisa melepaskan ion antibakteri saat pH turun atau memperbaiki diri melalui reoksidasi. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan durasibilitas, mempercepat penyembuhan, dan personalisasi biomekanik berbasis data besar. Oke, untuk selanjutnya yaitu aplikasi T-alloy dalam bidang medis. Paduan titanium T-alloy telah menjadi material utama dalam berbagai aplikasi medis karena sifat mekanik yang unggul, ketahanan korosi yang tinggi, dan biokompatibilitas yang baik. Berikut adalah penjelasan mengenai 3 aplikasi utama pada titanium dalam bidang medis. Yang pertama yaitu implan ortopedi. Digunakan secara luas dalam implan ortopedi seperti pelat tulang, skrup, dan pergantian sendi karena yang pertama memiliki kekuatan dan ketahanan korosi yang tinggi dan tahan terhadap korosi yang menjadikannya ideal untuk implan yang harus bertahan lama di dalam tubuh. Kemudian biokompatibilitas di mana material ini tidak menimbulkan reaksi imun sehingga cocok untuk integrasi dengan jaringan tulang. Kemudian yang ketiga, modulus elastisitas yang mendekati tulang. Beberapa paduan titanium memiliki modulus elastisitas yang mendekati tulang manusia, mengurangi resiko stress welding. Kemudian yang kedua yaitu implan gigi. Dalam bidang kedokteran gigi, paduan titanium digunakan untuk implan karena yang pertama oseointegrasi, di mana memiliki kemampuan untuk menyatu dengan tulang rahang yang memastikan stabilitas implan. Yang kedua, memiliki ketahanan terhadap lingkungan mulut, di mana T-alloy tahan terhadap asam dan enzim di mulut untuk mencegah korosi. Dan yang ketiga yaitu keberhasilan klinis tinggi, di mana studi ini menunjukkan tingkat keberhasilan implan titanium hingga 99% dalam 10 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga yaitu perangkat kardiovaskular. Pada titanium digunakan dalam perangkat kardiovaskular seperti stent, katup jantung, dan casing alat pacu jantung dikarenakan yang pertama non-magnetik dan inert, di mana titanium ini tidak bersifat magnetik dan inert yang memungkinkan penggunaan aman dalam prosedur MRI dan mengurangi resiko reaksi tubuh. Kemudian yang kedua yaitu ketahanan korosi, di mana titanium ini tahan terhadap korosi dalam lingkungan tubuh yang kaya akan ion, memastikan keandalan jangka panjang. Yang ketiga, ringan dan kuat, di mana kombinasi ringan dan kekuatan tinggi membuatnya ideal untuk perangkat yang harus kecil namun tahan lama. Kemudian ada tantangan dan perkembangan penggunaan T-alloy dalam bidang medis. Yang pertama yaitu biokompatibilitas yang belum sempurna, di mana meskipun titanium ini dikenal sangat biokompatibel, dalam beberapa kasus masih ditemukan reaksi inflamasi yang ringan akibat ion titanium yang terlepas ke jaringan
jaringan tubuh. Kemudian ada pembentukan jaringan fibrosa di sekitar implan yang menghambat penyatuan tulang atau oseointegrasi. Kemudian yang ketiga, tidak semua permukaan titanium itu secara alami mendukung pertumbuhan sel. Kemudian ada pelepasan ion logam dan keausan permukaan. Pada aplikasi seperti implan sendi yang bergerak, titanium ini dapat menyebabkan gesekan keausan permukaan titanium. Kemudian yang kedua dapat partikel titanium alloy ini bersifat partikel mikroskopik yang terlepas dapat memicu peradangan dan kerusakan jaringan. Kemudian ion titanium Ti4+ dalam konsentrasi tinggi berpotensi menyebabkan efek toksik lokal. Nah, yang ketiga ini perbedaan modulus elastisitas di mana titanium ini memiliki modulus elastisitas yang jauh lebih tinggi, berkisar 110 GPa dibandingkan tulang 10-30 GPa. Hal ini juga menyebabkan stress welding, yaitu di mana tulang di sekitar implan tidak mendapatkan beban cukup sehingga menjadi rapuh. Yang keempat, tantangan dalam proses manufaktur, di mana titanium bersifat keras dan reaktif, sehingga sulit di mesin menggunakan metode konvensional. Kemudian yang kedua, biaya manufaktur yang tinggi karena peralatan khusus dan proses perlakuan panas yang kompleks. Yang ketiga, pembuatan desain kompleks seperti bentuk pori atau jala mesh sulit dilakukan dengan cara tradisional. Yang kelima, biaya material yang mahal, di mana titanium adalah logam mahal, baik dari sisi bahan baku maupun pemrosesannya. Yang kedua, penggunaan titanium secara luas dibatasi oleh faktor ekonomi, terutama di negara berkembang. Yang keenam, resiko korosi galvanik, di mana titanium dapat mengalami korosi galvanik bila dipasangkan dengan logam lain dalam lingkungan cairan tubuh. Hal ini juga dapat mempercepat degradasi implan dan melepas ion logam yang tidak diinginkan ke jaringan. Solusi pendekatan teknologi untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu yang pertama, modifikasi permukaan untuk meningkatkan biokompatibilitas, di mana hal ini dapat dilakukan dengan pelapisan bioaktif seperti hidroksiapatid HA dan bioglass untuk meningkatkan interaksi dengan jaringan tulang. Kemudian yang kedua, pembuatan tekstur mikro atau nano pada permukaan untuk merangsang pertumbuhan sel osteoblast. Yang ketiga, teknik anodisasi, sandblasting, dan chemical etching untuk memodifikasi morfologi permukaan. Yang kedua ada lapisan anti abrasi dan paduan baru, di mana hal ini dapat penggunaan lapisan keras seperti diamond like carbon DLC atau TIN, titanium nitrate untuk mengurangi keausan. Kemudian pengembangan paduan baru seperti TI6Al7NB dan TI13NB13ZR yang lebih stabil secara mekanik dan kimia. Kemudian juga ada desain implan yang meminimalkan gesekan antar komponen. Kemudian yang ketiga ada reduksi modulus elastis, di mana penggunaan paduan dengan elemen beta stabilizer seperti niobium NB, tantalum Ta, dan zirconium Zr untuk menurunkan modulus elastisitas. Terus ada pembuatan struktur pori porous titanium agar kekakuan material lebih menyerupai tulang alami. Kemudian yang keempat ada inovasi dalam proses manufaktur, di mana dalam inovasi dalam proses manufaktur ini ada teknologi additive manufacturing 3D printing memungkinkan pembentukan struktur kompleks dengan presisi tinggi. Kemudian yang kedua ada pemesinan non-konvensional seperti electro discharger meshing EDM dan laser sintering. Yang ketiga optimalisasi proses pendinginan dan pelumas saat pemesinan untuk menghindari degradasi permukaan. Yang kelima yaitu solusi dari pendekatan dan teknologi untuk mengatasi tantangannya yaitu ada efisiensi ekonomi, di mana pengembangan teknik daur ulang titanium dari industri non-medis dengan pemurnian ulang, penggunaan desain implan minimalis dan ringan untuk mengurangi kebutuhan bahan, kombinasi titanium dengan material lain secara ekonomis namun aman komposit. Yang keenam yaitu ada pencegahan korosi galvanik di mana menghindari kontak langsung antara titanium dengan logam lain atau menggunakan bahan isolator seperti polimer biokompatibel. Kemudian ada pelapisan titanium dengan oksida tahan korosi atau penghalang elektrokimia. Kemudian saya akan menjelaskan peluang pengembangan titanium alloy ke depannya. Yang pertama ada inovasi komposisi dan teknologi produksi, di mana penelitian ini mengeksplorasi penambahan elemen seperti aluminium, vanadium,
dan molibdenum untuk meningkatkan kekuatan, ketahanan panas, dan korosi pada paduan titanium. Pengembangan paduan titanium khusus untuk memproses manufaktur aditif seperti laser power bed fusion dan laser directed energy deposition memungkinkan produksi komponen dengan geometri kompleks dan sifat mekanik yang disesuaikan. Boleh di next. Lalu yang kedua ada pengembangan teknologi permukaan dan nanoteknologi, di mana modifikasi permukaan paduan titanium menggunakan teknologi laser femtosecond menghasilkan struktur mikro yang meningkatkan sifat antibakteri yang penting untuk aplikasi medis. Kemudian juga penggunaan nanoteknologi ini meningkatkan ketahanan aus dan korosi serta biokompatibilitas serta memperluas aplikasinya di bidang medis. Boleh di next. Yang ketiga ada desain paduan baru untuk implan ortopedi, di mana penelitian baru mampu mengembangkan paduan titanium beta dengan modulus elastisitas terendah yang mendekati jaringan tulang manusia untuk mengurangi efek stress shielding pada implan ortopedi. Paduan ini dirancang khusus untuk manufaktur aditif atau 3D printing yang memungkinkan produksi implan dengan geometri kompleks dan sifat mekanik yang disesuaikan. Boleh di next. Kemudian untuk kesimpulannya, di mana ada berbagai inovasi seperti modifikasi permukaan, lalu ada pengembangan paduan eh, dengan bantuan aluminium atau titanium, serta solusi klinis seperti pelapisan anti-abrasif, titanium berpori, dan 3D printing yang telah meningkatkan performa implan titanium. Pendekatan ini meningkatkan osseointegrasi, sifat antibakteri yang menyesuaikan elastisitas material dengan tulang, serta mengurangi pelepasan ion dan tribokorosi sehingga meminimalkan resiko stres, shielding, dan komplikasi klinis lainnya. Boleh di next. Next lagi. Berikut daftar pustaka. Di next. Berikut daftar pustaka yang kita gunakan. Boleh di next. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.